kala dia mau bersuci. Karena keselamatan ibadah seorang muslim itu terletak di dalam cara bersucinya. Ketika dia benar bersuci, maka akan mulus dan benar seluruh amalan ibadah. Sah dia punya sholat, sah dia punya barokah dia punya bacaan Quran, barokah dia punya amalan-amalan lain kalau dia benar di dalam cara bersucinya. Tapi kalau mohon maaf, kalau cara bersucinya tidak benar, selesai buang air besar, buang air kecil, itu caranya tidak benar, maka berarti dia tidak suci. Kalau dia tidak suci, maka berarti ibadah-ibadahnya itu tidak sah. Ya, ibadah-ibadah yang membutuhkan wudu, terutama seperti sholat, otomatis jadi tidak sah, karena dia membersihkannya tidak dengan cara yang dianjurkan dan diatur di dalam syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mandi di air yang menggenang dalam keadaan junub. Artinya dia mandi besar di air yang menggenang, di air yang tidak ngalir. Ada kolam bak besar gitu, menggenang. Ya, kalau dia mengalir beda lagi ceritanya. Kayak di kolam-kolam kalau biasanya di kita sebut misal di Suranadi atau di mana, itu airnya ngalir itu. Ya, dia bukan menggenang, di air yang mengalir. Nah, ini di air yang menggenang. Ada kolaman di air yang menggenang. Maka di situ baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang orang untuk mandi besar di air yang menggenang. Kenapa? Karena kalau airnya tidak mengalir, lalu airnya itu kurang dari 20, ya kurang dari 217 liter seperti yang kita sampaikan di minggu yang lalu, maka otomatis airnya sudah tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci, tidak bisa dipakai wudhu lagi, ya otomatis dia berubah jadi mustamal. Dan kalaupun dia lebih dari 20, maka tetap ada kesan jijik di dalamnya. Kenapa? Karena airnya itu air yang menggenang. Biasanya kalau air menggenang itu mengandung banyak penyakit, ya nyamuk, ya jentik-jentik itu banyak dia kumpul di air yang menggenang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang ya orang untuk mandi besar di air yang menggenang. Nah, kalau air yang menggenang ini lebih dari 20, maka larangan di sini la yaghtasil ahadukum ini hukumnya adalah makruh. Larangannya berarti makruh. Artinya kalau dia ada kolam besar sebesar ruangan ini, tapi dia menggenang, lalu kemudian dia mandi besar, apakah sah? Sah dia, tapi hukumnya makruh. Ya. Tetapi kalau airnya sedikit, air menggenang cuma di dream, sudah dream setengah lagi, ya. Lalu kemudian dia masuk di situ, pluk, dia duduk di sana, maka ulama mengatakan tidak sah dia punya mandi besar, dan juga larangannya ini menjadi sebuah keharaman. Haram untuk dia mandi di air yang menggenang kalau airnya itu kurang daripada 20. Dan dalam riwayat Al-Bukhari ditambah lagi lafaz hadis yang sama, ditambah oleh Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi allati la yajri thumma yaghtasilu fihi. Jangan sampai salah seorang di antara kalian, mohon maaf, kencing di air yang menggenang. Ini sering, apalagi kalau anak-anak atau pemuda-pemuda ya, jadi masuk di kolam terus dia dia kencing sambil dia berenang. Nah, kalau di airnya mengalir mungkin oke lah. Ya, tetapi ini di air yang menggenang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dia kencing, lalu kemudian dia pakai mandi lagi. Nah, ini dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau airnya lebih dari 20, lalu disebabkan daripada kencingnya itu berubah daripada sifat-sifatnya, maka dia tidak boleh digunakan untuk mandi. Tapi kalau dia kurang dari 20, dia berubah sifat maupun tidak berubah sifat, bau, warna dan rasa, maka hukumnya haram untuk dia mandi di sana. Bahkan untuk dia masuk saja di sana itu sudah haram. Kenapa? Karena air itu sudah mengandung penyakit, mengandung perkara yang najis. Tidak boleh. Wali muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaghtasilu fihi minal janabah. Jadi pada intinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita, jangan kita mandi di air yang menggenang.
mau dia banyak maupun sedikit. Ya, ini larangan. Ada larangan jangan sampai mandi di air yang tergenang, karena di situ terdapat banyak penyakit dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya melalui proses pensucian dirinya melalui perkara-perkara yang ada penyakitnya atau dimakruhkan di dalam syariat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya. Di sini kalau ada hadis yang tidak disebutkan nama sahabatnya, maka bukan berarti hadis itu tidak bisa dipakai. Tapi bisa jadi memang sahabatnya itu tidak mau disebut namanya. Ya, entah karena dia malu, ya, karena di sini bentuknya teguran. Dia malu nanti ketahuan bahwa dia pernah ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat seperti itu. Ya. Nanti ketika mereka cerita, dulu pernah ada cerita di zaman Rasulullah itu ada salah seorang sahabat, padahal dirinya keseringan seperti itu nanti. Ya, Anfulan misalnya ada siapa sahabat Nabi siapa namanya. Dulu pernah sahabat Nabi ini bercerita bahwa ada salah seorang sahabat Nabi dia begini-begini. Biasanya itu dia. Ya, kalau dia ceritanya seperti itu, biasanya itu dia pelakunya. Dia yang menjadi objeknya. Cuman dia sembunyikan dirinya, entah karena dia malu, ya kalau dalam sifat teguran, atau entah dia malu karena kalau Nabi itu memuji dia tidak mau ditahu bahwa dirinya pernah dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ini bentuknya teguran. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajuli bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Ya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang sahabatnya, ya, beliau melarang bahwa jangan sampai seorang perempuan mandi dari sisa mandinya laki-laki. Jadi jangan mandi di sisa mandinya laki-laki. Jadi perempuan dilarang untuk mandi pakai sisa suaminya. Ini kalau di dalam masalah bab tadi itu, ya, di dalam masalah bab tadi. Jadi mohon maaf, istri masuk duluan mandi, ya, lalu kemudian dia keluar, maka Nabi melarang suaminya itu masuk ke bab untuk mandi lagi, ya. Tetapi kembali lagi di sini, ya, ini larangan bentuknya larangan makruh. Kalau dia lebih dari dua kullah. Kalau dia kurang dari 2 kullah ya otomatis haram, karena sudah tidak bisa dipakai lagi, musta'mal. Tapi kalau dia lebih dari 2 kullah, maka Nabi melarang suami menggunakan bekas air mandi istrinya, atau istri menggunakan bekas air mandi daripada suaminya. Nah, tetapi kalau mereka menggunakan gayung di waktu yang bersamaan pun itu tidak dilarang. Ya, kalau dia pakai gayung, tidak mereka yang masuk ke dalam kolam, ya, tapi mereka yang tarif, walaupun dia menggayungnya dengan tangan. Nah, di situ dianjurkan dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masuk, nah ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, larangannya ini cuma larangan makruh saja. Ya, larangan makruh. Silahkan kalau mau mandi di bekas daripada mandi daripada pasangan, maka itu tidak menjadi masalah. Atau bahkan pun juga kalaupun dia mandi bersama pasangannya, itu juga tidak menjadi masalah selama airnya itu lebih daripada dua kullah. Nah, ini ada hadis yang berikutnya. Kana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi di air bekas mandinya Maimunah, istrinya. Jadi Nabi pernah. Nah, disinilah ingin ditegaskan dari hadis yang sebelumnya bahwa larangannya ini adalah larangan makruh, bukan haram. Ya, jadi boleh. Nah, ini kenapa Nabi mengerjakan kalau dia makruh? Kenapa dikerjakan oleh Nabi padahal dia perkara makruh? Karena pada saat itu tidak ada air lagi, dan Rasulullah SAW pada posisi junub, beliau harus mandi besar. Maka beliau mau tidak mau, beliau mandi menggunakan air daripada sisa mandinya Maimunah, istri beliau. Waktu itu Maimunah atau salah seorang istri, kalau dalam riwayat yang lain salah satu istrinya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini bekas saya mandi junub ya Rasulullah. Ya, jadi ada kolam besar di rumahnya Nabi, lalu istrinya Nabi mandi terlebih dahulu,
Lalu kemudian setelah itu Nabi masuk mandi. Setelah istrinya selesai, Nabi masuk mandi. Maka istrinya mengatakan, ya Rasulullah, itu bekas saya tadi mandi besar. Maka Nabi mengatakan, innal ma'a la yajunub. Ya, bahwa air itu dia tidak bisa junub. Artinya air itu dia tidak bisa najis. Ya, selama kalau dia lebih dari dua kullah. Intinya patokan air itu harus dia lebih dari dua kullah baru kita aman. Tapi kalau dia kurang dari 2 kullah, ini akan menjadi sebuah masalah. Atau kalau dia lebih dari 2 kullah tapi berubah bau, warna atau rasanya. Nah, itu harus diperhatikan ya dalam mandi apabila dia air yang tergenang. Kalau airnya mengalir insya Allah aman lah. Ya, kalau airnya mengalir itu insya Allah aman, tidak akan ada jadi masalah. Ada pertanyaan mengenai ini? Mengenai air-air ini dulu? Nah, masalah ini saya pernah mengalami, saya juga terima kasih untuk kesempatan. Pada waktu tahun 70-an saya diam di Karangkedil, Jakarta itu 5 tahun lebih. Jadi telaga itu ya kurang lebih ukurannya 5 kali 5, dalamnya 1,5 meter. Dipakai sekitar 50% orang kampung untuk wudhu, untuk mandi, ya mungkin juga untuk kencing juga di dalam. Tapi WC itu sudah baris 5, setiap WC ada kolamnya untuk cebok. Iya. Ya tak mungkin cebok di telaga untuk wudhu. Nah itu tidak mengalir, hanya dimasukin air aja, tapi tetap di air itu seumur hidup tidak pernah dikuras. Nah, jadi airnya bertambah, kalau dia mulai berkurang baru dia bertambah. Nah, betul. Dia tidak ngalir. Tidak ngalir. Ya, itu air tergenang itu. Tergenang. Iya, pasti air Bersihkan. tergenang. Tapi sampai hijau, tapi tetap dipakai. Iya. Tapi tidak bau dia. Ya. Jadi kalau dia perubahan warna karena lumut, kalau warnanya berubah karena lumut maka itu tidak menajiskan. Ya, dia tidak menajis walaupun dia hijau jadinya. Tapi kalau perubahannya disebabkan lumut, karena lumut ini merupakan hal atau tumbuhan yang suci, perkara yang suci, tidak jadi masalah. Ya, tetapi kalau dia berubah oleh sesuatu yang najis, mohon maaf, kalau kayak tadi dibilang bahwa mungkin ada yang kencing di sana di telaga itu, lalu berubahlah dia sampai kita tahu bahwa itu dia air kencing, maka air yang ada di sana berubah hukumnya jadi najis. Tapi kalau dia tidak berubah jadi bau, warna atau rasanya, kalaupun dia berubah warna disebabkan lumut, atau kadang-kadang lumut juga berubah bau, dia bisa-bisa. Ya, kadang-kadang ya dia bisa merubah bau terkadang. Maka kalau kita tahu bahwa perubahannya disebabkan lumut, maka itu tidak mengapa, tidak jadi masalah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ditutup. Alhamdulillah, iya, harus di air-air yang seperti itu memang harus dikurangi, ditiadakan. Ya. Lebih baik kalau dia memang airnya mengalir atau dibuatkan bak-bak kecil di dalam toilet itu jauh lebih aman. Ada pertanyaan lagi masih mengenai air? Silakan. Ini realita di selatan sana. Jadi kolam besar sekali sampai 3-4 arung. Cuma biasanya dia rendam bambu di sana, airnya berbau dia. Warnanya bening, rasanya tidak apa-apa, tapi bau dia. Iya. Cuma bau. Sebagian direndam. Baunya disebabkan rendaman bambu. Iya, bang. Iya, baunya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kalau dia berubah dengan sesuatu yang suci, maka dia tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah tatkala dia berubah karena sesuatu yang najis. Ya, kalau dia berubah dengan sesuatu yang najis, mohon maaf, kotoran cicak misalnya gitu kan. Kalau dia jatuh, oke, kalau dia jatuh satu mungkin tidak akan berubah bau. Tapi kalau dia jatuh sekarung, maka dia akan. Nah, tapi kalau seperti pertanyaan sebelumnya tadi, itu tidak jadi masalah. Bisa dipakai. Cuman memang makruh nanti. Makruh. Ya makruh. Nah ini gue tadi umpamanya ini kurang dari 2 kullah, tapi kita pakai gayung. Kurang dari 2 kullah. Ya, pakai bak, ember. gayung. Jadi kalau dia kurang dari 2 kullah lalu kita mandi, nah ini harus diperhatikan baik-baik, terutama bagi yang mandi besar, bagi yang mandi wajib ya, mandi junub. Maka kalau dia mandi ngambil dari bak mandinya, kemudian ketika dia siramkan ke bagian tubuhnya yang memang harus mandi besar ini, kemudian dia tidak sampai 2 kullah ini kan, kemudian balik ada terpercik masuk lagi ke dalam, maka air yang ada di dalam itu
tidak boleh lagi diciduk untuk basuhan yang kedua. Itu dia hukumnya, karena dia kurang dari dua ulah. Maka di sini tapi para ulama fikih mereka memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Karena rata-rata kita di rumah bak kita kecil, nggak ada yang sampai 2 ulah, jarang sekali ya. Rumah mungkin kalau kita lihat rumah orang dulu, memang mereka rata-rata baknya besar-besar dulu, setengah kamar mandi itu bisa jadi dia punya bak mandi besar-besar kalau rumah orang dulu bak mandinya. Iya. Nah, kalau sekarang para ulama fikih mereka menyatakan jalan keluarnya adalah yaitu ketika kita sambil mandi sambil menjalankan atau menyalakan air. Iya. Kerannya terus nyalakan terus, biarkan dinyala, nah kita terus mandi. Nah, walaupun dia terpercik balik, di situ para ulama mereka mengatakan dia tidak berubah menjadi mustakmal airnya. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan tetap dia mustakmal. Nah, cuma diambil di jalan yang termudah, di jalan tengahnya, bahwa memang ya ini tidak ada lagi. Ya, tetapi kalau mau lebih afdal, mau lebih enak, ya dibuatkan bak lebih tinggi atau antum mandinya pakai selang. Ya, langsung ambil di keran, langsung disiramkan pakai selang, ini jauh lebih afdal, lebih aman. Tidak ada celah lagi dia untuk jadi mustakmal sama sekali. Ya. Tetapi kalau kita air kurang dari 2 ulah, lalu kita ciduk, lalu ada yang balik ke sana, maka itu airnya menjadi mustakmal. Sama seperti orang kalau wudhu, orang wudhu juga tidak harus dia mandi besar. Orang wudhu dia lewat bak. Ya. Ketika dia siram mukanya ada bagian yang kembali ke sana, atau ketika dia siram tangannya lalu dia gunakan untuk ambil canting, ini kan ada yang ngalir ke sana pasti. Nah, itu dia hukumnya berubah menjadi mustakmal kecuali kalau dia nyalakan kerannya. Itu jalan keluar. Memang kalau nanti dicari di kitab itu tidak ada, maka nyalakanlah keran apa dah. Itu pendapat ulama yang belakangan untuk memberikan jalan keluar. Kemudian dari hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bil-turab. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, cara mensucikan ina wadah, ya, wadah, bejana atau apapun sajalah, tempat lah, ya. Cara mensucikan tempat, bejana, wadah, piring atau apapun saja, kalau sudah dijilat oleh anjing, ya, diajarkan oleh baginda Nabi, kalau ada anjing menjilat bejana, piring atau apapun saja, entah itu juga sandal kita mungkin atau apapun, kalau dia terkena daripada basah, ya, air liur daripada anjing, maka Nabi mengajarkan harus dibasuh 7 kali. Salah satunya atau kalau bisa yang pertama daripada basuhannya itu airnya dicampur dengan tanah. Ya, airnya dicampur dengan tanah. Nah, di sini di dalam masalah anjing, ya, karena anjing ini dia termasuk dalam najis mughalladhah. Dia masuk dalam najis mughalladhah. Maka di sini para ulama mereka memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, kalau mau membasuh daripada kotoran, maka jadikan dia siraman yang campur dengan tanah itu di pertama. Ya. Jadi ambil 7 gayung misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di gayung yang pertama itu dia kita campur dia dengan tanah, lalu kemudian kita siramkan. Baru kemudian gayung kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu untuk membersihkan. Lalu kemudian ada ulama mereka menyatakan ambil dulu gayung yang pertama yang bersih, 1, 2, 3, sampai 3 kali dia dibersihkan dengan air bersih dulu. Baru kemudian gayung yang keempat itu pakai yang campur dengan tanah, siram. Baru kemudian lagi yang kelima, keenam, ketujuh itu pakai air bersih. 3 kali air bersih, 1 kali air tanah, lagi 3 kali basuhan air bersih, sehingga sempurna dia. Tetapi ulama mereka menyatakan kurang bagus kalau air tanahnya dijadikan di terakhir. Siram dulu sampai 6 gayung air bersih, lalu kemudian air terakhir itu air yang campur dengan air tanah, yang dicampur dengan tanah. Kenapa dia tidak bagus dijadikan di terakhir? Karena mau tidak mau kita nyiram lagi yang ke-8 untuk bersihkan air
air tanah, habis-habisin air. Biar dia tidak jadi mubazir air, maka jadikan dia di basuhan yang pertama atau basuhan yang kedua. Atau boleh juga mau di basuhan kedua, mau di basuhan kelima, bebas. Ya, tetapi para ulama mereka menyatakan antara di basuhan yang pertama atau di basuhan yang keempat. Kalaupun mau dijadikan terakhir sah-sah saja, tetapi itu akan menjadi mubazir. Mubazir, kita lagi nyiram, kita lagi baru nyiram, kita lagi. Dan di sini dari hadis ini, baginda Rasulullah SAW beliau memperlihatkan mukjizatnya kepada kita, bahwa Nabi tahu bahwa di dalam kotoran atau ludah anjing ada bakteri-bakteri yang hanya bisa dihilangkan kalau ada unsur tanahnya. Ini setelah penelitian dokter tahun 1800-1900, mereka meneliti bahwa ada kotoran di liur anjing yang hanya bisa dihilangkan atau dibunuh bakterinya itu kalau dia dicampur dengan tanah. Ini kelihatan mukjizat dan betapa hebatnya baginda Rasulullah SAW. 1400 tahun yang lalu beliau bilang, kalau mau cuci kotoran anjing maka gunakan 7 kali basuhan. Nah, salah satu dari basuhannya harus menggunakan daripada tanah. Dan di sini semua ulama mereka sepakat bahwa air liur anjing itu hukumnya najis mughalladhah, dan itu juga tersambung dengan seluruh tubuhnya. Artinya kalau badannya itu basah, misal dia terkena hujan lalu kita menyentuh bagian yang basah daripada tubuh anjing itu, maka itu juga terkena bagian daripada najis mughalladhah. Kecuali Imam Malik beliau tidak setuju kalau anjing itu najis mughalladhah. Imam Malik beliau enggak. Yang najis mughalladhah cuma babi saja. Ya. Kalau anjing itu tidak masuk dalam najis mughalladhah. Ketika beliau ditanya, terus apa maksudnya Nabi? Kenapa Nabi suruh basuh anjing itu 7 kali? Salah satunya dengan tanah. Kalau dia bukan mughalladhah, apa tujuannya? Maka Imam Malik jawab, tidak ada. Nabi cuma menyuruh aja. Ketika ditanya Imam Malik, apa alasannya Nabi? Kok kenapa dia memerintahkan kita untuk membasuh bekas daripada anjing itu 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah? Tidak ada, itu jalanin saja perintah Nabi. Cuman dia bukan najis mughalladhah. Itu dia pendapat dari Imam Malik. Tapi kalau sepakat di semua Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mereka semua sepakat bahwa najis daripada anjing itu apapun saja yang dari tubuhnya itu merupakan najis mughalladhah, dan apapun saja yang terkena daripada anjing maka seperti itulah cara membasuhnya. Kemudian yang kesembilan, Nabi SAW beliau ditanya mengenai kucing. Kalau tadi pembahasannya tentang anjing, ini Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana hukum kucing? Maka Nabi SAW beliau menjawab, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu dia tidak najis. Kenapa dia tidak najis? Karena kucing itu dikategorikan oleh Nabi dengan at-tawafin. At-tawafin itu artinya orang yang berkeliling. Kalau zaman dulu di istilah orang Arab, kalau di setiap rumah itu ada satu pembantu tugasnya sebagai tawaf. Ia keliling bagikan kopi. Itu dia tugasnya. Ada salah satu pembantu pasti di setiap rumah itu. Kalau dulu tuh pasti ada fungsinya dia untuk tawaf saja, untuk keliling membagikan kopi. Nah, kucing ini disamakan oleh baginda Rasulullah. Dia sama ini seperti tawafin itu yang keliling. Ya, kita lihat kucing itu tuh, ada datang dia keliling, keluar lagi, dia nanti masuk keliling, keluar, besok masuk lagi rumah kita keliling, keluar. Artinya beliau menyamakan kucing sama dengan manusia di dalam masalah air liur. Dalam masalah air liur atau bekas makan atau bekas minum sama, artinya hukumnya suci. Kenapa disamakan oleh Nabi? Karena kucing terlalu erat hubungannya dengan manusia. Hampir di setiap rumah itu pasti ada kucing. Nah, kalau diberatkan hukumnya menjadi najis, ini akan jadi masalah ini kan. Semua rumah akan berubah jadi najis. Kucing datang jilap ini, kucing datang main ini akan berubah semua jadi najis. Maka diringankan oleh syariat bahwasanya kucing itu sama hukumnya dengan manusia. Artinya dia sama-sama suci, ya, sehingga tidak berat bagi seorang muslim ketika dia bertemu sesuatu atau terkena sesuatu, terutama daripada air liurnya
air liurnya kucing. Di sini sebab Nabi bersabda seperti ini karena sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau dituangkan air minum di bejana oleh istrinya, ditaruh. Maka Abu Qatadah waktu itu sambil berzikir, ditaruh oleh istrinya air minumnya, beliau masih lanjut zikir, tiba-tiba ada datang kucing mau minum. Maka Abu Qatadah memiringkan biar kucing itu enak, dimiringkan piringnya biar dia sehingga kucing itu enak untuk mengambil air minum. Maka istrinya kaget, kok boleh ini bekas kucing, ini kan kotor, jijik. Maka Abu Qatadah pun mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh baginda Nabi, innaha laisat bibinajasin. Sesungguhnya air liur kucing itu dia tidak najis. Nah, kalau kita lihat dia bawa sesuatu yang najis, contohnya dia ada darah, bekas dia gigit tikus, bekas dia habis makan tikus, habis makan daging dan ada darah, maka kalau dia minum di sesuatu, maka sesuatu itu berubah dia menjadi najis. Tetapi najisnya bukan karena mulutnya, tetapi najisnya karena ada sesuatu yang dia bawa. Artinya sama seperti kita, mohon maaf kalau habis muntah, mulut kita itu najis. Ya, tapi bukan berarti memang air liur kita najis, bukan. Tetapi disebabkan ada najis yang ada di dalam mulut kita, sehingga kalau kita bersihkan, maka hilanglah status najisnya. Sama juga seperti kucing itu tadi. Kalau dia sudah hilang, pergi dia ke sungai, misalnya dia minum, hilang bekas darahnya, atau balik dia 3-4 hari lagi, kemudian setelah itu bersih, tidak ada kelihatan bekas darah, maka kembali lagi hukumnya menjadi suci, ya, tidak ada kenajisan di dalam. Kemudian hadis yang terakhir yang dibaca pada sore hari ini masih di dalam kitab At-Taharah, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Anas bin Malik salah seorang pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menceritakan suatu hari ada seorang A'rabi datang ke Taifatil Masjid, datang ke teras. Datang bukan teras lagi, di dalam masjid. Ya, Ja'a A'rabiyun fabala fi Taifatil Masjid. Dia datang masuk ke dalam masjid, seorang A'rabi, Nabi lagi duduk buka pengajian, tiba-tiba si A'rabi ini mohon maaf buka sarungnya, berdiri di pojokan kencing dalam masjid. Dia buka sarungnya, terus dia kencing. Ya, biasa maklum awal-awal Islam, ya, tidak heran. Ya, orang belum tahu hukum, belum tahu, apalagi ini A'rabi. Kalau A'rabi ini mohon maaf, kalau bahasa kita sekarang dengan gawah. Nah, orang tidak paham apa-apa. Mereka memang tidak tahu apapun. Ya, orang bodoh lah. Datang kencing. Fazajarahun nas. Maka orang-orang langsung berdiri mau pukul dia. Iya, orang kencing di masjid, gimana udah dipukul? Ya, dia kencing. Fanahahum Rasulullah. Nabi larang, biar selesaikan lu kencingnya, biar selesaikan. Ya, tunggu selesaikan. Masya Allah ini lumayan panjang ini si bulan kencingnya. Nah, biarkan. Ya. Maka ketika sudah selesai, falamma qada qawlahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in. Fa uhriqa alaihi. Maka Nabi memerintahkan, ambilkan aku satu canting, satu dalu, satu canting atau satu ember kecil air. Maka kemudian Nabi menyiramkan air yang bersih itu ke bekas kencingnya. Kalau masjid Nabi dulu tidak ada karpet, langsung tanah. Ya, jadi dia untungnya kencingnya di tanah. Mungkin kalau dikencing sekarang di sini mungkin jadi masalah, karpet harus kita angkat karpet, bawa ke laundry, berjemur dan lain sebagainya. Kalau dulu langsung di tanah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mengambil air bersih lalu disiramkan ke tempat orang A'rabi itu kencing, sampai kemudian sudah selesai disiram, kemudian ditinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pelajaran daripada hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat betapa kasih sayang beliau kepada umatnya. Apalagi umatnya yang jahil, umatnya yang bodoh, umatnya yang tidak tahu. Dan para sahabat, mereka berdiri mau memukul si A'rabi ini, mau melarang A'rabi ini, bukan karena sakit hati pada A'rabi, tetapi mereka juga mau menjaga kehormatan masjid. Jadi apa yang dilakukan sahabat juga tidak dilarang dalam syariat.
Tetapi Nabi ingin mengajarkan bahwa alangkah baiknya kalau kita bisa melarang seseorang dengan menggunakan kasih sayang, dengan baik-baik. Itulah makanya Nabi tidak langsung tegur. Kalau langsung ditegur, apa hikmahnya? Bisa saja Nabi berdiri, gak usah kencing sana. Kalau langsung ditegur, yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, nanti kesana kemari dia kencing. Akhirnya yang sebenarnya dia cukup menajiskan satu wilayah, satu kalangan, akhirnya jadi kesana kemari dia. Kalau dia dilarang, dia dikejar, dia dilempar, akhirnya dia bisa pergi ke sana kemari. Apalagi kalau orang kencing belum selesai itu agak susah, dia direm. Dia akan terus keluar. Makanya dibiarkan. Nabi biarkan. Salah satunya karena kasih sayang beliau. Yang kedua, biar dia selesai dulu ini. Biar satu kalangan saja yang kena najis, sehingga nanti mudah dia untuk disiramkan. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran bahwasanya kalau tanah terkena suatu najasah, maka cara menghilangkannya cukup dengan menyiramkan air sampai kering. Ya, apalagi kalau najis yang basah ya, seperti air kencing misalnya, dan ada bekas kencing kuda misalnya di tanah. Maka cara untuk menghilangkan status najis ini, kan dia najis ini. Cara menghilangkannya adalah cukup dengan menyiramkan air. Cukup siramkan air saja ke tanah yang basah, lalu tunggu dia kering, maka sudah berubah dia statusnya menjadi suci. Atau kalau dalam madhab Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak perlu disiram, tunggu saja dia kering, maka berubah hukumnya dia menjadi suci. Tapi kalau kita mau menjadi lebih hati-hati, maka lebih afdal kita menyiramkan air ke tempat yang tadi sudah terkena sesuatu najis. Kalau dia itu tempatnya tanah, kalau tempatnya karpet atau ada objeknya, maka harus dihilangkan daripada ainnya itu. Mohon maaf, kalau ada misalnya di sini ada terkena kencing, maka ini dulu disiramkan. Ya. Kalau dia tidak ada bau, warna dan rasa, maka cukup dia disiramkan air, ya sudah selesai. Tapi kalau dia ada bau, warna atau rasa, maka harus dihilangkan dulu bau, warna dan rasanya, baru dia bisa dihukumi sebagai benda yang suci. Ya, seperti itu. Pertanyaan? Iya. Hanya untuk menambah yang tadi itu. Iya. Kebetulan saya pernah mendengar ceramah juga orang Amerika ini yang meneliti mengapa harus pakai tanah kalau suci. Tahu-tahu begitu juga air. Setiap habis ngeram atau ngarum itu wajib dia lari ke pantai, mandi di situ katanya membunuh kuman penuh itu. Kan pernah kuman kita kalau ada air ngeram. Iya. Sini semua. Ternyata tanah itu luar biasa. Rasulullah zaman itu sudah tahu. Iya, 1400 tahun yang lalu dia sudah mati semua kuman itu. Ya. Di sana dia juga mau ngaji lalu dia informasinya masuk Islam gara-gara ini. Mana ada agama hebat ini sampai bersuci diatur. Diatur. Nah yang kedua itu ada pertanyaan saya tahun 80 saya di Sumba itu memang saya tidak tahu. Habis dari pesawat turun sama istri ini dikasih makan, tahu-tahu ikan babi setelah kenyang pakai kaleng ini, kalengnya gambar kepala babi ini. Loh, kok lain sekali tumben saya di dunia ini makan seenak ini. Betul, memang kita dilarang karena enaknya, nanti surga kita babi dihalalkannya. Di surga itu katanya begitu. Nah terus di kantin juga begitu, Beb. Banyak orang Jawa yang kadang-kadang tahu-tahu yang nyuci piring itu bukan manusia, anjing. Gini dijilat terus dilihat sama istri saya tuh. Pak, ini caranya nyuci piring anjing, tapi hanya dibilas terus. Allahu Akbar, gitu caranya. Berhenti kita makan di kantin, makan sendiri, masak sendiri. Caranya motong ayam tahu, Beb. Pintu dibuka, dimasukkan, dicerek. Loh, kok kenapa begitu? Ditanya sama orang Jawa teman saya. Supaya darahnya nggak habis, supaya lebih gurih katanya. Baru tahu sekarang, berhenti sudah makan di kantin. Saya lapor sama bos, ada bisa begini bos, cara lain orang Islam bos. Oh iya kalau gitu saya jamin udah tiap hari satu-satu potong sendiri itu. Kan nggak ada di tengah hutan, nggak ada ikan apa-apa, ayam terus seumur hidup. Ayam terus. Nah sekali waktu potong babi sebulan sekali kan, kambing saya yang potong itu. Nah itu bagaimana Beb? Masalah piring sama babi itu. Piring hanya dibilas doang. Tapi ya itu hanya sekitar jalan sebulan. Bermasak sendiri. Ya. Apa yang
apa yang sudah terlewat ya terlewatnya tentunya ya. Ya tentunya kalau di saat itu di posisi kita tahu hukum itu satu, kemudian tidak terjepit keadaan, ya tentunya maka itu akan menjadi sebuah dosa yang besar ya tentunya. Tapi ya, tetapi kan kembali lagi itu kan itu pada waktu tersebut itu sudah berlalu, itu satu. Kemudian yang kedua situasinya memang itu situasinya, keadaan yang ada yang memang seperti itu. Maka ketika keadaan itu dia berubah menjadi darurat, maka hukum di situ tidak berlaku. Ketika keadaan menjadi darurat, maka hukum tidak berlaku. Karena mau cerita, ada satu cerita salah seorang dia makan ditemukan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini seorang ulama besar mau pergi jalan haji suatu hari. Maka di sebelumnya Abdullah bin Mubarak ini pernah dalam suatu majelis dia ditanya mengenai memakan bangkai di saat emergensi, makan bangkai Darurat. ya darurat di saat emergensi. Maka Abdullah bin Mubarak dia cerita boleh, dia menjawab boleh. Kalau di saat emergensi ini dia boleh untuk memakan walaupun itu bangkai. Maka singkat cerita ketika Abdullah bin Mubarak sedang berjalan menuju ibadah hajinya, maka beliau ketemu dengan seorang wanita bersama anak-anaknya. Seorang wanita syarifah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketemu. Ya. Maka Abdullah bin Mubarak lihat bahwa si wanita syarifah ini dia lagi makan atau sedang mempersiapkan, lagi persiapan ini, lagi siapkan bumbu, tapi dia mau makan bangkai ayam di tengah padang pasir. Dia mau makan bangkai ayam. Maka Abdullah bin Mubarak kaget. Kenapa kamu kok bisa? Kamu siapa? Dijawab, saya ini fulana sampai ke baginda Rasulullah SAW. Maka makin marah Abdullah bin Mubarak. Kok bisa ini keturunannya Nabi kok makan bangkai? Maka dia jawab, aku pernah mendengarkan dulu ya pernyataan dari antum di suatu majelis bahwa orang kalau di posisi urgent dia boleh untuk makan bangkai, untuk makan entah itu bangkai ayam atau bangkai sapi ataupun bangkai kambing. Maka aku sekarang di situasi yang sangat-sangat urgent. Sudah 5 hari dia tidak makan bersama anak-anaknya dan dia temukan di tengah padang pasir ada bangkai ayam. Maka mau tidak mau disiapkan apa yang bisa disiapkan, itu yang dimakan oleh sang ibu bersama anak-anaknya tersebut. Maka melihat situasi itu, maka Abdullah bin Mubarak beliau langsung berazam tidak naik haji. Ya, onta yang digunakan itu diberikan kepada ibu tersebut dan uang yang dia punya semua perbekalan untuk haji diberikan kepada ibu tersebut. Ambil, ya, saya tidak akan pergi haji. Kalau ini situasi Anda, ambil, silahkan Anda makan, Anda cari rezeki dengan uang yang dia punya. Semua perbekalan hajinya diberikan kepada ibu tersebut. Lalu Abdullah bin Mubarak pulang kampung, tidak jadi pergi haji. Ketika selesai ibadah haji, selesai musim haji, jamaah haji pulang ke kampung, maka Abdullah bin Mubarak keliling cari Pak Haji yang baru-baru ini. Selamat Pak Tuan, selamat Pak Haji ya. Biasa orang ucapkan selamat haji kepada para jamaah haji yang baru datang. Maka jamaah haji yang disambang sama Abdullah bin Mubarak ini, mereka juga bilang, iya kamu juga selamat. Ya kamu juga selamat haji. Dia bingung Abdullah bin Mubarak. Saya enggak haji Pak tahun ini. Loh, bagaimana antum bilang antum enggak haji? Kan kita samaan waktu wukuf di Arafah. Satuan lagi mengucapkan selamat, ya saya enggak haji. Ya bagaimana? Kamu kan samaan kita pergi melontar jumrah. Kan samaan waktu kita tawaf. Kan samaan waktu kita sa'i. Ya, bingung di Abdullah bin Mubarak ini. Dia terlihat ada haji dan ketemu dengan orang-orang kampungnya lagi. Dan orang-orang kampungnya semua bersaksi. Maka dia bingung pulang ke rumahnya Abdullah bin Mubarak. Sampai rumah tidur Abdullah bin Mubarak, maka dia mimpi. Di situ dia mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah tersenyum dalam mimpinya lalu mengatakan, "Ya Abdullah, disebabkan kamu menolong cucuku yang sedang kelaparan di tengah padang pasir, maka aku meminta kepada Allah untuk setiap tahun Allah mengirim malaikat yang mirip dengan kamu untuk menghajikan kamu." Jadi setiap tahun sampai sekarang Abdullah bin Mubarak itu masih berstatus haji.
tetap dihajikan oleh malaikat sampai hari kiamat, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu keistimewaan, dan ini juga kita ambil daripada hukum bahwa bolehnya seseorang untuk makan daripada bangkai kalau dia terkena sesuatu yang urgent sekali, ya, yang memang sangat penting sekali. Baca stafnya. Mutaharrik. Wasultan itu. Bismillahirrahmanirrahim.